Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Malang dipastikan tetap berjalan dalam bulan Ramadan 2026. Ada skema yang diatur dalam pelaksanaan sehingga mendukung penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan makan bergizi gratis tetap didistribusikan kepada siswa selama bulan Ramadan 2026. Penerima manfaat program MBG akan mendapatkan makanan dalam bentuk kering yang sudah dikemas pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk dibawa pulang oleh siswa yang menjalankan ibadah puasa. Sekretaris Badan Gizi Nasional Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi menerangkan, jatah MBG bagi para penerima manfaat akan tetap diberikan selama bulan puasa. Biasanya makan bergizi gratis ini disajikan dalam bentuk nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Namun, dalam bulan Ramadan, makanan akan diberikan dalam bentuk makanan kering. Lebih lanjut, Mahila menyampaikan beberapa contoh makanan yang diberikan seperti halnya kacang-kacangan, susu kotak, buah apel, jeruk, kelengkeng, telur rebus, dan lain sebagainya. Namun tetap dengan hasil analisa dan takaran dari ahli gizi di setiap SPPG. Sedangkan untuk pendistribusian makan bergizi gratis di bulan puasa ini, mekanismenya tidak dikirimkan setiap hari, namun akan diberikan 2 atau 3 hari sekali. Mekanisme NBG jadi tetap diberikan tapi dalam bentuk kering. Dalam bentuk kenapa? Distribusinya? Tetap distribusinya. Jadi kemungkinan malah bisa skema 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Karena kan kering ya. Kering itu roti atau gitu? Macam-macam, jadi tetap ada buahnya gitu ya. Buah, tapi yang bukan basah seperti semangka enggak, tapi rata-rata seperti jeruk, kelengkeng dan sebagainya. Kalau kering gitu pemenuhan gizinya gimana, Bu? Udah ada aturannya, nanti kan sudah hasil penghitungan dari nutrisionis tiap-tiap SPPG. Itu termasuk musim libur? Musim libur seperti kemarin kan ada mekanisme tersendiri ya, jadi ditawarkan kepada sekolah dan murid-murid ya, apakah mereka mau. Kadang-kadang kalau libur kan mereka keluar kota sehingga tidak bisa mengambil ke sekolah. Nanti ada makanan ringan gitu juga nggak? Kalau makanan ringan kan berpengawet, takutnya bermasalah. Ya, coba kami sekarang sudah mulai sosialisasi dan edukasi untuk bisa mengambil di UMKM. Jadi tidak cookies yang rata-rata dijual kan nilai nutrisinya kan sudah bisa dilihat dari situ ya. Kemudian expired date dan lain sebagainya. Untuk penerima manfaat di Kabupaten Malang dengan target 698.855 jiwa dan sudah terrealisasi 341.156 dengan penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak sekolah dasar, SMP, dan SMA. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Menjelang bulan Ramadan 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Batu mulai merangkak naik. Kenaikan terjadi pada komoditas sembako hingga sayur mayur, terutama cabai rawit yang mengalami lonjakan yang signifikan. Menjelang bulan Ramadan 2026 kemarin, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Batu mulai merangkak naik. Kenaikan terjadi pada komoditas sembako hingga sayur mayur, terutama cabai rawit yang mengalami lonjakan signifikan. Harga sayur mayur di Pasar Amung Tani Kota Batu mulai merangkak naik dalam sepekan terakhir. Komoditas seperti bawang merah, cabai, kubis, hingga timun mengalami kenaikan harga. Kenaikan paling fantastis terjadi pada cabai rawit. Jika sebelumnya berkisar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp88.000 per kilogram. Bawang merah dari harga Rp33.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp36 hingga Rp38.000 per kilogram. Harga sayur lainnya juga mengalami lonjakan harga, diantaranya timun, kubis, brokoli, hingga terong. Bawang merah, cabai, kubis, timun, itu aja kayaknya. Yang paling signifikan apa, Bu? Cabai. Berapa, Bu, cabai, Bu? Cabai 88. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya cuma 40 sekian, 50. Itu cabai merah? Cabai besar, cabai rawit.
Kalau cabai merah masih stabil, masih 32. Terus yang lain apa aja Bu? Timun naik, Dari berapa? terong itu yang naik. Kalau terong dulu cuma 5.000, 6.000, sekarang udah 8.000. Bawang merah. Bawang merah dari 30-32 sekarang jadi 36. Selain sayur mayur, harga kebutuhan pokok di lapak sembako juga mengalami kenaikan. Harga telur ayam yang sebelumnya berkisar Rp25 hingga Rp26.000, kini naik sekitar Rp3.000 per kilogram, menjadi Rp29.000 per kilogramnya. Untuk minyak goreng merek Rizky, harga naik dari Rp16.000 menjadi Rp17.500 per liter. Sementara minyak kita saat ini dijual sebesar Rp19.000 per liter. Harga beras juga mengalami kenaikan rata-rata Rp1.000 per sak per 5 kg. Kemudian gula juga mengalami kenaikan harga yang serupa. Telur, minyak, beras, gula. Itu naik sejak kapan Bu? Sejak semingguan. Beras itu dari harga normal pula itu 73 berapa gitu ya, ditambahi 100, tapi kan bisa pink. Terus telur itu 3.000. Normalnya Satu berapa? per kilonya. Dulu normalnya cuma 26, 25. Gula ada kenaikan 1.500 per kilonya. Kalau ulai harganya sekarang ngulaknya lo mas 17 setengah, 17 itu mepet loh, titik loh. Kenaikan harga kebutuhan pokok memasuki bulan Ramadan diharapkan dapat terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pasokan barang di pasar tetap stabil. Dari Kota Batu, Furqon ATV melaporkan. Turnamen Jatim Open Piala Kemenpora 2026 memasuki edisi kedua. Ribuan peserta datang dari berbagai daerah dan mancanegara ikut serta dalam ajang ini. Sebanyak 1.414 peserta ikut serta dalam ajang rutin tahunan Turnamen Jatim Open Piala Kemenpora 2026 di Gor Kenaro, Kota Malang. Diikuti oleh talenta berbakat dari dalam dan luar negeri untuk wadah kompetisi diri. Turnamen ini terintegrasi dengan program kurasi prestasi nasional dari Kemenpora, Pusat Prestasi Nasional, agar menjaring dan memetakan atlet potensial untuk pembinaan. Pembinaan terjalin secara sistematis mulai dari jaminan keselamatan dan kesehatan, sekaligus regulasi berstandar tinggi agar meningkatkan mutu kompetisi jadi unggulan. Forky, kehadiran kami di sini adalah memantau pelaksananya. Apakah sudah berjalan sesuai dengan regulasi dari berbagai aspek. Aspek yang paling pertama adalah aspek pelaksanaan dulu. Jadi kami lihat kemarin paparan dari panitia pelaksana sudah menyampaikan dengan sangat baik. Seperti tadi yang disampaikan oleh ketua panitia bahwa ada protek pada para atlet dengan berkoordinasi dengan BPJS Tenaga Kerja, itu bagus sekali. Yang kedua, mengakomodir semua kelas mulai dari kelas kadet sampai kelas veteran. Ini sangat bagus. Jadi ada kelas-kelas kompetisi untuk mengejar prestasi, ada juga diberi kesempatan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.